Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriani, kelas 10 Tata Busana 2, absen 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirna Rasmasa Fitri dari 10 Tata Busana 2, absen nomor 16. Kompetensi dasar 1. Meyakini bahwa haji adalah perintah Allah dapat memberi keselamatan bagi individu dan masyarakat. 2. Menunjukkan kepedulian sosial sebagai hikmah dari perintah haji. 3. Menganalisis hikmah ibadah haji bagi individu dan masyarakat. 4. Menyimulasikan ibadah haji. Perundang-undangan tentang pelaksanaan haji. Penyelenggaraan haji adalah rangkaian kegiatan meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan pelaksanaan ibadah haji. Pasal 1. Penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008. Isinya antara lain ketentuan umum. 1. Biaya penyelenggaraan ibadah haji. 2. Cara pendaftaran. 3. Pembinaan. 4. Kesehatan. 5. Keimigrasian. 6. Akomodasi. 7. Penyelenggaraan haji khusus. 8. Penyelenggaraan umroh dan ketentuan lainnya. 9. Contoh pengelolaan ibadah haji. Ibadah haji. 1. Pengertian. A. Secara bahasa atau lugah artinya menuju ke suatu tujuan. B. Menuju syarah atau istilah berarti berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah dengan sifat-sifat, waktu, dan syarat-syarat tertentu. Quran Surat Ali Imran Surat ketiga ayat 97. 2. Syarat-syarat haji. A. Beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah balik dan berakal sehat. B. Merdeka, bukan hamba sahaya. C. Mampu dalam pengertian maupun secara material, biaya dirinya dan keluarga yang ditinggal, dan mampu secara fisik. D. Dilaksanakan pada waktunya. E. Khusus bagi perempuan, harus disertai suami atau mahramnya atau orang lain yang dapat diberi amanah. F. Wajib hanya sekali seumur hidup. Adapun orang-orang yang mendapat keringanan dalam berhaji antara lain: A. Orang yang tidak mampu melakukan haji sendiri karena usianya sudah berlanjut atau sakit. B. Orang yang sudah meninggal dan belum berhaji dapat dihajikan atau haji badal atau pengganti. Oleh yang sudah berhaji diutamakan anaknya atau keluarganya. C. Anak yang belum balik namun sudah berhaji, nanti bila sudah balik masih berkewajiban berhaji. Lanjut. 3. Miqat haji adalah batas waktu atau batas tempat untuk mulai melakukan ibadah haji dan umroh. Miqat untuk ibadah haji dan umroh ini berbeda, dan yang akan dibahas sekarang adalah miqat haji. Miqat ini terbagi dua. A. Miqat zamani atau waktu, yaitu batas yang berhubungan dengan waktu. Waktu ditentukan untuk melakukan haji. Batas waktu tersebut dimulai bulan Syawal, bulan ke-10, sampai 10 hari bulan Zulhijjah ke-12. Quran Surat Al-Baqarah Surat kedua ayat ke-197. B. Miqat makani adalah batas yang berhubungan dengan tempat, yaitu batas bagi jamaah haji mulai berihram dan memakai pakaian ihram. Lanjut, ada 5 tempat yang sudah ditentukan sebagai miqat makani. 1. Zulhulaifah, miqat orang yang datang dari Madinah atau yang sejajar dengan Madinah. 2. Zufah, miqat orang-orang yang berasal dari arah Syam, Syria, Maroko, dan negeri-negeri yang sejajar dengan negeri tersebut. 3. Zatu Irkin, miqat orang-orang yang datang dari Irak dan
negeri-negeri yang sejajar negeri tersebut. 4. Qarnul Manazil, mikat orang-orang yang datang dari Yaman, Hijaz, dan negeri-negeri yang sejajar dengan negeri tersebut. 5. Yalamlam, mikat orang-orang yang datang dari Indonesia, India, dan negeri-negeri sejajar dengan negeri tersebut. 4. Rukun haji. A. Ihram, yaitu berniat mengerjakan haji dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Niat melakukan haji. 2. Memakai pakaian ihram terdiri dari A. Bagi pria, terdiri atas 2 lembar kain putih yang tidak berjahit, selembar untuk sarung, selembar lainnya untuk selendang. B. Bagi wanita, pakaian untuk menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. 3. Sebelum ihram, disunahkan mandi, memakai parfum, bercukur, menyisir rambut, dan memotong kuku. 4. Selama ihram dilarang. A. Bagi pria, memakai pakaian yang berjahit, sepatu yang menutupi mata kaki, penutup kepala yang melekat. B. Bagi wanita, menutup muka atau memakai sarung tangan. E. Bagi pria dan wanita dilarang 1. Memakai parfum, bercukur, memotong kuku, mencabut bulu badan, memotong dan mencabut pohon, berburu atau mengganggu binatang, melakukan hubungan suami istri. 2. Nikah, menikahkan, melamar, atau meminang. 3. Bertengkar, berbantahan, mencaci, atau mengucapkan kata kotor, jorok, dan kasar. Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 197. B. Wukuf, yaitu berada di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu dimulai waktu zuhur, tergelincir matahari, sampai terbenamnya matahari. Kegiatan selama di Arafah: 1. Mendengarkan khutbah haji. 2. Sholat berjamaah dengan jama' takdim, yaitu dengan menggabungkan sholat zuhur dan asar. 3. Berdoa dan berzikir, terutama selama wukuf antara zuhur sampai maghrib tanggal 9 Zulhijjah. Lanjut, C. Tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan syarat sebagai berikut. 1. Menutup aurat. 2. Suci dari hadas besar dan kecil. 3. Ka'bah hendaknya di sebelah kiri orang tawaf. 4. Tawaf dimulai dari searah Hajar Aswad. 5. Pelaksanaan tawaf jangan sampai keluar dari lingkungan masjid, atau artinya di dalam masjid. Lanjut, macam-macam tawaf diantaranya adalah A. Tawaf kudum atau tawaf ketika baru sampai di Makkah sebagai pengganti sholat tahiyatul masjid. B. Tawaf ifadah atau tawaf yang menjadi rukun haji. C. Tawaf wada, tawaf yang dikerjakan karena akan meninggalkan Makkah. Tawaf tahallul atau menghalalkan dari yang haram karena ihram. Tawaf nazar atau tawaf karena nazar. Tawaf sunnah atau tawaf sunnah. Tata cara pelaksanaan tawaf. Karena tawaf dilaksanakan 7 kali berkeliling, Rasulullah SAW mengajarkan doa-doanya yang sebaiknya dibaca jamaah haji dari putaran pertama sampai putaran ke-7. Doa yang diajarkan Rasulullah SAW sebagai berikut. A. Mula-mula membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma imana bika wa tasdika bikita bika wa wafa'a bi ahdika wattiba'a lisunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan tangan ke arah Hajar Aswad, bahkan kalau bisa lebih baik menciumnya Hajar Aswad. B. Selesai melakukan tawaf, hendaknya ke multazam, yakni suatu tempat yang mustajab untuk berdoa, lokasinya antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. C. Kemudian dilanjutkan dengan salat sunnah 2 rakaat di makam Ibrahim. Sesudah itu, meminum air zam-zam.
D. Sya'i, yaitu berjalan atau berlari kecil dimulai dari Bukit Syafa sampai Marwah sebanyak 7 kali. 1. Syarat-syarat sya'i. A. Sya'i dimulai dari Bukit Syafa dan berakhir di Bukit Marwah. B. Hendaklah sya'i dilaksanakan 7 kali. C. Waktu sya'i sesudah tawaf. 2. Cara melaksanakan sya'i. A. Selesai tawaf, keluarlah dari Masjidil Haram menuju Babus Syafa atau salah satu pintu di Masjidil Haram. B. Mendekati Bukit Syafa disunahkan membaca doa dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 158. C. Setelah itu, angkat kedua tangan sampai kedua belah ketiak terbuka sambil menghadap Ka'bah disertai bacaan doa. D. Saat melewati 2 pilar berwarna hijau atau lintasan sya'i, bagi laki-laki berlari-lari kecil, sedangkan bagi wanita cukup jalan biasa sambil berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ghfirli warhamni wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lamu innaka ta'lamu ma la na'lamu innaka antallahul a'azul akram. Artinya, ya Allah, ampunilah, rahmatilah, maafkanlah, muliakanlah, serta hapuskanlah apa-apa yang Engkau ketahui dari dosa kami, karena sesungguhnya Engkau maha mengetahui apa yang kami sendiri tidak ketahui. Sesungguhnya Engkau ya Allah maha tinggi dan maha mulia. Mendekati Bukit Marwah, doa yang dibaca sama dengan doa ketika mendekati Bukit Syafa. Tahallul, yaitu mencukur atau menggunting rambut sebagai tanda selesainya ibadah haji. Tahallul dilakukan dengan 2 cara. Wanita hanya boleh melakukan taksir, sedangkan laki-laki boleh memilih salah satu, yaitu 1. Taksir mengambil beberapa helai rambut lalu dipotong atau digunting. 2. Tahlik, yaitu dicukur gundul mulai dari sebelah kanan lalu ke sebelah kiri. F. Tertib. 5. Wajib haji. A. Ihram dari mikat, yang berarti harus pula meninggalkan larangan ihram. B. Bermalam atau mabit di Musdalifah, artinya bermalam atau berhenti sejenak di Musdalifah. Setelah tengah malam pada tanggal 10 Zulhijjah, dimanfaatkan mengambil batu kerikil untuk di Mina, artinya tinggal beberapa saat di Mina pada malam tasyrik. D. Melontar jumrah, artinya melontar jumrah di Mina pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. E. Tidak berbuat larangan haji. F. Tawaf wada. Tawaf ini dilakukan tatkala jamaah haji akan meninggalkan Makkah untuk pulang ke negara masing-masing. Tawaf ini dikerjakan setelah jamaah haji telah menyelesaikan seluruh rangkaian rukun haji dan wajib haji. Catatan, dalam melaksanakan ibadah haji terdapat rukun dan wajib haji, dan tentunya kedua-duanya wajib dilaksanakan. Perbedaannya terletak pada A. Bila salah satu rukun haji ditinggal, maka ibadah hajinya tidak sah dan tidak bisa diganti dengan dam, melainkan dengan cara mengulanginya pada tahun berikutnya. B. Bila salah satu wajib haji tidak dikerjakan, hajinya tetap sah, namun ia wajib membayar dam atau denda. 6. Sunnah-sunnah haji. A. Membaca talbiyah dengan suara nyaring bagi laki-laki dan lemah lembut bagi wanita. Waktunya sejak ihram sampai saat melontar jumrah Aqabah pada hari raya kurban. B. Membaca salawat Nabi SAW. C. Melaksanakan tawaf kudum. Disebut juga tawaf tahiyah karena tawaf ini merupakan tawaf penghormatan bagi Ka'bah. D. Membaca zikir sewaktu tawaf. E. Salah satu 2 rakaat sesudah tawaf. Salat 2 rakaat sesudah tawaf. F. Masuk ke Baitullah dari Hijr Ismail. 7. Dam, yaitu denda yang dikeluarkan karena meninggalkan wajib haji. Ketentuan dam sebagai berikut. A. Jika melakukan larangan ihram kecuali melakukan hubungan suami istri, berburu, membunuh binatang, mencabut atau memotong pepohonan, serta melaksanakan akad nikah, damnya adalah menyembelih seekor kambing atau bersedekah kepada 6 orang miskin, atau 3 sya' sama dengan 9,3 liter, atau berpuasa 3 hari. B. Suami istri yang melakukan hubungan suami istri, damnya adalah 1. Menyembelih seekor unta, atau 2. Menyembelih seekor sapi, atau 3. Menyembelih 7 ekor kambing, atau 4. Memberi makan fakir miskin senilai harga seekor unta di tanah haram. C. Jamaah haji yang melaksanakan haji tamattu atau haji qiran, damnya sebagai berikut. 1. Menyembelih seekor kambing yang sah untuk kurban. 2. Jika tidak sanggup harus berpuasa 10 hari sama dengan 3 hari sewaktu di Makkah, paling lambat sampai hari raya haji, dan 7 hari sisanya dilaksanakan di tanah air. D. Berburu atau membunuh binatang atau mencabut atau memotong pepohonan di tanah haram.
Dalilnya sebagai berikut. 1. Menyembelih binatang sebanding dengan yang diburu atau pohon yang dicabut, atau 2. Memberi makan fakir miskin senilai dengan binatang yang dibunuh atau pohon yang dicabut, atau 3. Berpuasa untuk setiap mud sama dengan sehari puasa. 4. Binatang buruan dan pohon yang dicabut diperbandingkan dengan besar kecilnya hewan kurban. 8. Macam-macam dan cara melaksanakan haji. Haji ifrad, mengerjakan haji terlebih dahulu, setelah selesai baru mengerjakan umrah. Melaksanakan haji seperti ini tidak dikenakan dam. Cara pelaksanaan: 1. Ihram di miqat dengan niat haji. Labbaik Allahumma hajja, artinya aku sambut atau penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. 2. Tawaf kudum. 3. Wukuf tanggal 9 Zulhijjah. 4. Bermalam di Musdalifah. 5. Melontar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah. 6. Tahalul awal atau melepaskan pakaian ihram. 7. Tawaf ifadah pada tanggal 10 Zulhijjah. 8. Bermalam di Mina tanggal 10, 11, 12 Zulhijjah jika nafar awal, dan tanggal 10, 11, 12, 13 jika nafar sani. 9. Melontar jumrah atau Aqabah ula wusta pada hari-hari tasyrik. 10. Tawaf ifadah jika pada tanggal 10 belum sempat dilaksanakan. 11. Tahalul kedua. 12. Kemudian pergi ke miqat, maka ini di luar kota Makkah, seperti Tanaim atau Jiranah untuk niat ihram umrah. 13. Tawaf dalam rangka umrah. 14. Sya'i dalam rangka umrah. 15. Tahalul dalam rangka umrah. 16. Tawaf wada bila akan meninggalkan Makkah. B. Haji tamatu, mengerjakan umrah terlebih dahulu, setelah selesai baru mengerjakan haji. Mengerjakan haji seperti ini dikenakan dam. Cara pelaksanaan: 1. Niat ihram untuk umrah dari miqat dengan niat labbaik Allahumma umrah, artinya aku sambut atau penuhi panggilanmu ya Allah untuk berumrah. 2. Tawaf sya'i, tahalul dalam rangka umrah. 3. Pada tanggal 8 Zulhijjah, niat ihram haji di Makkah atau di penginapan masing-masing. 4. Wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah. 5. Kemudian melaksanakan amalan-amalan haji dari nomor 4 sampai 13 pada haji ifrad. 6. Tawaf wada jika akan meninggalkan Makkah. C. Haji kiran, yaitu mengerjakan haji dan umrah sekaligus. Cara pelaksanaan: 1. Niat ihram dari miqat untuk haji dan umrah. Niatnya labbaik Allahumma hajja wa umrah, artinya aku sambut atau penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji dan berumrah. 2. Tawaf kudum atau tawaf yang menjadi rukun umrah. 3. Kemudian melaksanakan amalan-amalan haji dari nomor 4 sampai 13 seperti pada haji ifrad. 4. Tawaf wada atau bila akan meninggalkan Makkah. Ibadah umroh secara bahasa artinya berkunjung. Menurut istilah, maknanya berkunjung ke Ka'bah dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan umroh dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umroh disebut juga dengan haji kecil karena beberapa ketentuannya hampir sama dengan haji, misalnya tentang syarat-syarat rukun atau larangan-larangannya apabila pemerintah umroh disejajarkan dengan perintah haji. Quran Surat Al-Baqarah Surat 2 ayat 196. Tetapi pelaksanaan umroh lebih sederhana dibandingkan pelaksanaan haji. Lanjut, syarat-syarat dan larangan umroh. 1. Rukun umroh. A. Ihram disertai niat. B. Tawaf. C. Sya'i. D. Tahallul. E. Tertib. 2. Wajib umroh. A. Ihram dari miqat. Miqat makani umroh sama dengan miqat haji. B. Menjauhkan diri dari segala larangan sebagai larangan haji. Perihal miqat untuk umroh, tentunya tidak ada miqat zamani, artinya sepanjang tahun boleh mengerjakan ibadah umroh. Hikmah haji dan umroh. 1. Mendapatkan ampunan dosa bila hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jiwanya menjadi suci bersih laksana bayi yang baru saja dilahirkan. 2. Memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ibadah ini diliputi rasa khusyuk, harus kuat fisik dan mental juga, menumbuhkan keberanian, memerlukan biaya besar, ketabahan, kesabaran, serta keuletan dalam menghadapi godaan dan rintangan. 3.
Semakin kokohnya jiwa beragama karena dengan mata kepala sendiri dapat melihat dan mengenal tempat-tempat bersejarah dalam Islam seperti Ka'bah, Bukit Syafa dan Marwa, Sumur Zamzam, Kota Makkah, Madinah, Arafah, dan sebagainya. 4. Dapat dijadikan sebagai forum muktamar akbar bagi umat Islam seluruh dunia sekali dalam setahun, sehingga mampu mencari solusi dari problematika umat Islam yang sampai saat ini banyak terlilit masalah. Allah tidak memanggil yang mampu. Allah memampukan siapa saja yang mau, yang rindu, dan yang yakin.